Oh ya, seberapa penting sih penampilan buat kita eksis di manapun itu? Tahun itu saya membuat buku bersama teman-teman saya itu Branding You. Jadi di situ bagaimana membangun personal branding. Nama bukunya Branding You. Branding You. Okay. Ya, ketemulah saya dengan Certified Image Consultant by Verial itu di Amerika. Amerika ya. Terus dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Saya Budi Bright dan saya ditemani sama partner saya. Saya dengan Dinu. Ya, pagi ini kita kedatangan sama tamu cantik nih Mbak Din. Luar biasa. Mbak Din, beberapa hari ini kan cuaca di Jakarta kadang panas, kadang hujan. Iya. Ini ya. Tapi hari ini kayak cuacanya cerah ya. Cerah, tapi sedikit panas malahan. Sedikit panas ya. Mungkin karena auranya Mbak Oya yang datang ke studio ini memberikan kehangatan lebih nih pada hari ini. Tapi yang pasti itu membawa kecerahan buat kita semua ya. Ya. Mbak Oya, apa kabar? Baik Mas Budi. Terima kasih sudah berkunjung ke studio kami Bright Indonesia. Wow, seneng banget. Seneng banget ya. Gimana perjalanan sudah mulai macet ya? Udah mulai macet. Ya kan. Berarti alhamdulillah ya kehidupan kita sudah mulai kembali ke arah normal ya. Mudah-mudahan ini jadi semangat buat kita semua ya. Oke, Mbak Oya, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kita akan kupas mengenai kompetensi Mbak Oya. Mudah-mudahan ini jadi bekal yang baik buat para Brighters ya. Oke, Mbak Oya, kan kita sekarang ada di posisi disrupsi teknologi yang semakin cepat, semakin canggih. Nah, sosial media, kemudian digital berkembang begitu pesat. Ya. Itu kan memberikan kesempatan buat masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia untuk lebih mudah dapat panggung. Bener banget. Lebih mudah eksis. Nah, kalau ngomong masalah eksis, itu kan hubungannya sama penampilan kita ya. Nah, Mbak Oya cerita dong, menurut Mbak Oya nih, pendapat Mbak Oya, seberapa penting sih penampilan buat kita eksis di manapun itu? Oke, yang pasti penting banget sih Mas Budi dan teman-teman Brighters juga ya. Karena penampilan itu adalah salah satu cara bagaimana orang punya persepsi terhadap diri kita di saat kita tuh tampil. Di saat kita punya panggung. Anda ingin dikenal sebagai siapa? Anda punya kompetensi apa? Anda juga punya edukasi apa? Anda punya profesi apa gitu ya. Sehingga penampilan itu salah satu bagaimana orang mudah call attention dengan diri kita. Jadi begitu penampilannya membuat orang lain kayaknya sesuatu deh gitu ya. Itu adalah menjadi suatu call attention buat orang bisa cepat mengenal kita. Sama kayak lagi sekarang ini ya, zamannya cepat banget ya dunia digital. Itu adalah salah satu cara yang bisa membangun diri kita agar kita lebih cepat dikenal oleh orang lain. Ada sesuatu yang unik sehingga orang tuh paling nggak ngelirik gitu ya. Pas ngeliat kita. Bener banget. Ada yang bikin ketarik ya. Nggak plain. Nggak datar. Kayak muka saya di datar nih berarti. Ada rasanya. Ada rasanya. Oke, nah kalau ngomong masalah penampilan, kita kadang-kadang hubungannya sama masalah personal branding nih. Mbak Oya, pendapat Mbak Oya nih, seberapa penting personal branding tuh buat kita semua nih? Personal branding penting banget Mas Budi. Kenapa aku bilang penting Mbak? Karena gini, kita itu kan memang saat ini dunia sangat bersaing. Bersaing, orang punya profesi yang sama dengan kita banyak. Setuju? Tetapi apa yang bisa membedakan diri kita dengan orang lain tersebut? Sehingga itulah kita membutuhkan yang namanya personal branding. Sehingga di antara ribuan orang kita bisa muncul. Kita bisa hadir. Dan itu ibaratnya kalau kita lagi sama-sama ada berlian di sana Mas Budi, tetapi ada satu berlian yang kayaknya kok ini sesuatu yang beda gitu ya, kilonya beda gitu ya. Nah, membangun personal branding itulah harus kita upgrade diri kita terus menerus agar personal branding kita semakin kuat sesuai dengan tujuan kita sebenarnya Mas Budi gitu. Itu tuh bisa melalui apa sih, outfit atau apa yang kita pakai gitu? Sebetulnya banyak. Membangun personal branding itu faktornya banyak banget Mbak. Tetapi salah satunya adalah bagaimana
first impression kita itu sudah menggugah orang lain untuk bisa siapa itu ya gitu ya. Kalau nggak ada kayak gitu, kayaknya orang nggak mau tahu dengan kita lebih jauh gitu. Nggak berlanjut ya Mbak. Nggak berlanjut kan sayang ya. Padahal kesempatan berinteraksi dengan orang itu kan tidak bisa berulang dengan orang yang sama. Nah, di saat kita memberikan sesuatu yang beda dari penampilan kita, mudah-mudahan ke depannya kita mau membangun bisnis, kita ingin meningkatkan profesi kita, dan juga ya banyak hal membangun networking sehingga orang juga akan cepat itu ya dia tadi loh yang bla 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 gitu Mbak. Ada sesuatu yang diingat ya. Nah, ada sesuatu yang diingat. Setuju banget. Banget ya. Prolognya aja udah menarik ya. Nah, Brighters, Mbak Din, Mbak Oya ini seorang professional trainer loh. Luar biasa. Selain professional trainer, beliau juga seorang pengarang buku. Buku apa Mbak yang sudah tulis? Oke, saat ini lagi menulis, bukan menulis, yang udah zaman pandemi ya, Mas Budi dan produktif banget ya di Iya, tahun 2019, 2020 ya kita pandemi. Di tahun itu saya membuat buku bersama teman-teman saya, itu Branding You. Jadi di situ bagaimana membangun personal branding. Nama bukunya Branding You. Branding You. Yes. Ini salah satu wishlist yang bisa kita catat nih. Ya. Nanti Mas Ilham bisa kasih link ya, kita bisa beli di mana bukunya itu ya. Ya, boleh. Kemudian yang kedua, 1 tahun berikutnya kita coba lagi, kolaborasi lagi saya dengan teman-teman membuat buku Great Inside Outside. Great Inside Outside. Berarti luar dalam harus kelihatan karena gini. Luar dalam. Luar dalam. Walaupun tidak semudah itu, benar nggak Mas Budi ya? Pastinya. Cuma minimal bagaimana kita pertama kali bisa membuat orang itu nyaman dulu deh sama kita, ya, supaya kita bisa masuk beradaptasi dengan orang lain dan lingkungan pun bisa menerima kita dengan baik. Sebetulnya itu sih Mas. Nah, Mbak Oya kan seorang licensed certified professional image consultant. Yes. Boleh ceritain dikit nggak? Apa sih itu Mbak? Certified Professional Image Consultant. Ini adalah suatu profesi menjadi seorang image consultant, di mana saya memfokuskan diri, Mas Budi dan Mbak Dino, itu kepada bagaimana kita membangun image kita itu dari sisi looks. Outlooks-nya, tampilan luarnya gitu ya. Kenapa? Karena ini kan sangat kaitannya erat banget dengan profesi kita ataupun karir kita ataupun bisnis kita, dan juga harus diseimbangkan dengan personality. Jadi harus match tuh ya? Harus match. Jangan sampai kita diubah orang tapi kita nggak autentik, nggak jadi diri kita sendiri. Nah, sehingga banyak orang itu berubah tapi nggak nyaman. Akhirnya bukan makin pede, akhirnya nggak feel good dengan diri dia gitu ya. Kayak robot. Malahan diubah, malahan jadi aduh aku nggak pede gitu kan. Nah itu. Karena bukan kompetensi dia yang sebenarnya. Karena betul personality dia itu secara real itu bukan diri dia. Makanya kita harus insight ke dalam diri kita tuh, kita nih seperti apa sih, personality style saya tuh bagaimana sih gitu, color favorit saya itu apa sih, yang sehingga orang melihat saya itu langsung ketahuan nih, personality dia, personal branding dia itu seperti ini gitu. Nah kita ingin lebih cepat kayak gitu Mas Budi. Ya. Jadi match banget ya apa yang mau dibangun di dalam diri kita nih sebagai personal dengan tools yang Mbak Oya kuasain. Iya, betul. Tapi sebenarnya Mbak Oya, apa sih yang melatar belakangin Mbak Oya itu kok memilih profesi ini gitu yang didalamin? Sebenarnya banyak sih dari dulunya itu, kalau ini bicara kalau kita inget passion. Sekarang kan lagi ngetren banget ya orang ngomong passion ya. Cuma kadang-kadang passion itu susah untuk ditemukan, benar nggak sih? Benar banget. Akhirnya kita ya agak susah ditemukan, tapi intinya apapun itu kita harus jalani dulu sih kehidupan kita gitu ya. Dan di zaman SMA pun saya udah sangat tertarik dengan dunia itu pada dasarnya. Tetapi ya sebagai orang tua kan biasanya pengen akademi itu lebih yang gimana gitu ya.
Gue pengen anak gue pinter. Iya, pinter. Pokoknya selesai sekolah S1 kerja, kan harapannya begitu. Template banget ya. Ya, benar. Nah, ternyata dari SMA itu memang saya udah sangat suka di dunia itu pada dasarnya. Tapi banyak banget sih Mbak Dino coba beralih berbagai pekerjaan, berbagai karir gitu ya, sampai bisnis lagi. Nah, akhirnya terakhir kali saya coba untuk nge-build provider training yang untuk kita adakan di beberapa corporate ya. Nah di situ saya melihat orang itu kayaknya asik juga ya ngomong, tapi bisa produktif gitu loh maksudnya. Nah akhirnya saya coba untuk mengambil area yang saya suka, yaitu mengenai grooming ya, professional look seperti itu. Saya mengambil area itu. Tetapi saya pikir-pikir lagi, oh ini udah banyak banget nih di Indonesia gitu ya, dengan trainer profesi yang sama dengan saya. Akhirnya saya memutuskan apa sih yang bisa membedakan saya dengan yang lain. Makanya tadi yang saya bilang harus ada sesuatu yang beda gitu. Sehingga dengan begitu saya mulai ngulik, mulai searching gitu ya, apa nih yang bisa membedakan saya. Ketemulah saya dengan Certified Image Consultant by Verial, itu di Amerika. Ya. Yes, di sana kita belajar mengenai personality style seseorang, kemudian belajar personal color analysis 4x4 dengan 16 season. Jadi 16 season ini salah satunya mungkin bisa punya Mas Budi, mungkin punya Mbak Dino gitu ya, punya saya, dan kita akan punya panduan kipas warna. Kipas warna gitu. Itu belajarnya gimana tuh Mbak? Pada saat itu kan berarti Mbak Oya mau pelajari pada saat masa pandemi ya? Enggak, justru waktu itu sebelum pandemi. Ya? Tapi mau mulai pandemi gitu ya. Iya. Jadi mempersiapkan orang supaya ya itu tadi ya, luar dalamnya harus oke. Iya, harus oke. Nah, menarik Mbak. Ada yang mau disampaikan ke para pemirsanya Brighters nih? Caranya gimana sih? Gimana? Cara apa nih? Saya nanti kebanyakan ngomong banyak cara ya. Iya. Misalkan kayak tadi Mbak ngomong masalah bagaimana kekuatan warna itu bisa mempengaruhi selling point dari seseorang. Yes, betul. Itu ya Mas Budi. Jadi warna itu sebetulnya untuk menemukan wow color. Kalau aku bilangnya itu wow color ya Mbak. Itu ada 3 step. Yang pertama kita harus menemukan dulu undertone skin color kita. Undertone skin. Undertone skin itu lihatnya di bawah tangan kita nih Mas Budi. Saya kayak nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Apa gelap ya ruangannya gitu. Terlalu eksotis Mbak. Terlalu eksotis ya. Nah atau kalau hijau biasanya dia dominan masuk ke undertone skin warm. Tetapi kalau biru keunguan dia bisa masuk ke dalam kategori cool. Kemudian dari sana, kalaupun kita nggak bisa ketemu, kita bisa pakai drapes color ini Mas Budi, karena banyak teman-teman kalau webinar gitu, Mbak Oya masih nggak paham gitu ya. Nah biasanya aku mengarahkan untuk mereka coba dengan color drapes antara gold or silver. Kalau wajahnya sehat, kulitnya itu narik kencang gitu ya, kemudian flek-fleknya memudar, kantung matanya itu kerutannya berkurang atau tidak hitam gitu. Dengan warna gold dia warm. Tapi dengan warna silver dia cool. Nah bisa juga kalau bingung lagi masih nggak dapet Mbak Oya katanya gitu ya, banyak banget ya pokoknya masih ngacung gitu ya. Nah bisa dengan warna orange atau dengan warna pink fuchsia kayak gitu. Kalau orange masuknya warm, tapi kalau pink fuchsia wajah kita menjadi lebih sehat, itu masuknya cool. Nih kita sambil nanya nih, misalkan dengan wajah Mbak Dini yang sekarang, dengan tipikal yang seperti itu, apa yang Mbak Oya sarankan? Dengan tipikal seperti ini gitu ya. Aku jadi dekat. Iya. Sepertinya sih undertone skinnya sepertinya sih warm, tapi nggak tahu ya, karena sinarnya ada sinar warna kuning di kulitnya Mbak Dino. Tetapi memang kita harus reconfirm. Setelah kita temukan nih undertone skinnya warna warm, nanti kita langsung masuk step kedua tuh. Ada steppingnya, yaitu menemukan seasonnya. Udah pusing ya makanya ya Mbak.
Jadi ada tools yang dipakai nggak, Mbak? Ada. Oke, iya, ada tools yang dipakai. Ada tools yang dipakai. Siap. Toolsnya ya ini kain-kain ini, kemudian kipas-kipas warna juga. Yang ini yang saya bawa, mungkin boleh ya kali ya? Boleh. Kita ambil ya, supaya paham gitu. Siap, oke. Jadi kalau paham dikit-dikit kayaknya ada gimana gitu. Iya. Mungkin paham banget sih enggak ya? Nantinya juga sedikit paham. Waduh. Boleh. Oke, nah. Jadi ini yang saya bilang. Jadi mungkin saya bisa ambil contoh nih ke Mbak Dino nih ya, misal ya. Tapi kalau saya pasti nanti 3 jam nggak selesai, Mbak. Nggak selesai ya, nanya mulu gitu ya Mas Budi. Oke, ini gold. Kalau gold tadi masuknya cool or warm, Mbak? Iya. Ayo. Warm. Oke. Bener kan? Ini Mbak Dino bisa Aku lihat. pegang. Oke. Ini gold. Iya. Kemudian di sini adalah gold. Kok. Wajah yang letih, capek, kayak orang sakit itu dalam warna silver atau warna gold? Oh ya. Mana yang lebih segar? Gold ya? Gold ya. Gold yang lebih segar. Oke. Sehingga Mbak Dino masuknya sebetulnya ke dalam undertone skin warm color. Oke. Ya, kalau wajahnya letih, kayak capek gitu Ini kan? saya banget, Mbak. Nah, Letih, lemas, tuh capek. kalau emang masih bingung, mungkin teman-teman brighters juga bisa coba nih dengan warna orange atau warna pink fuchsia. Oke. Sama juga seperti itu, kita akan lihat apakah orange, apakah pink fuchsia. Wajah Mbak Dino itu yang kayak orang sakit, kayak orang sakit kalau orang bilang gak ada semangat gitu ya. Oh gitu ya. Oke, kita lihat. Iya. Orange or pink fuchsia, capek dan keberatan di color. Ini kayaknya ya. Yang mana? Ini nih. Yang mana? Ini Capek nih. apa seger? Ini capek. Yes, betul banget. Yang capek. Oke. Jadi ternyata reconfirm bahwa Mbak Dino itu masuknya ke dalam warm undertone skin. Nah nanti kalau udah ditemuin Mas, kita akan bisa kasih nih satu color kayak gini, kipas-kipas warna ini. Oke. Ini ada 60 color. Oke. 60 warna. Kalau ini warna-warnanya yang warm, ya, sedangkan yang ini adalah warna-warnanya yang cool. Berbeda ya, ya kan, beda color. Kalau cool lebih banyak sinar birunya, tapi kalau warm lebih banyak sinar kuningnya. Sehingga kalau kita pakai mau warna lembut, warna yang berenergi, yang medium atau warna yang gelap, ini akan membuat aura kita itu hadir, muncul, keluar gitu loh. Nah, sehingga kalau kita mau presentasi dengan orang, kita mau melobi seseorang gitu ya, biarkan mereka itu yakin dengan kehadiran kita, melihat apa yang kita sampaikan gitu. Karena banyak banget orang dari sisi color belum paham, sehingga dia memilih warna, wajahnya jadi plain. Kayak ya udah datar aja. Mbak nggak usah lihat sebelah sini. Ini udah catatan lainnya datar. Gitu. Nah sebenarnya tujuannya gitu sih Mas Budi dan Mbak. Menarik ya. Brighters menarik ya. Toolsnya yang bawain tadi ngasih gambaran gimana kita nyiapin outfit yang sesuai sama warna yang bikin kita lebih hidup. Ya. Kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Akhirnya apa? Lemari mereka penuh, sesak. Tapi kalau diajak suami mau pergi kondangan nggak punya baju, kan gitu kan ya? Iya. Nggak setuju kan sih? Kuenya tuh masih luas banget di Indonesia, Mas Budi dan Mbak Dino. Wow, terbuka lebar banget. Biasanya yang bawa adalah dari istrinya. Biasanya gitu. Pakai istrinya dulu yang tahu. Gitu.